Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam rangka memahami ilmu faraid. Kali ini kita akan membahas topik kajian tentang hijab dalam ilmu faraid. Ini pengertian hijab secara bahasa dan pengertian hijab secara istilah. Jadi beda dengan hijab dalam arti pakaian dan penghalang yang biasa dipakai di masjid ya. Hijab itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama hijab bil wasfi, yaitu penghalang pewarisan yang disebabkan oleh pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama atau murtad dan sejenisnya. Ingat topik terdahulu tentang mawani'ul iros, penghalang pewarisan. Kemudian yang kedua adalah hijab bisyahsi, yaitu adanya seseorang selain dirinya dalam struktur pewarisan sehingga menghalangi dirinya dari hak waris. Hijab jenis ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah hijab nukson, yaitu berpindahnya hak bagian tertentu ahli waris kepada hak bagian yang lebih kecil. Seperti berpindahnya suami dari haknya yang setengah kepada seperempat karena adanya anak. Kemudian yang kedua adalah hijab hirman, yaitu penghalang dari setiap hak waris karena adanya ahli waris lain yang lebih berhak mewarisi, seperti terhalangnya kakek oleh bapak. Ada 5 macam ahli waris yang tidak akan terhijab dengan hijab hirman, yaitu bapak kandung, ibu kandung, anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, suami, dan istri. Sebenarnya yang kelima dan yang keenam tidak akan ada kedua-duanya, jadi mesti salah satunya saja. Karena seseorang yang wafat tidak mungkin memiliki suami dan istri sekaligus, ya kan? Nah, mereka ini tidak akan tereliminasi, katakanlah begitu ya, dari posisi mereka. Dan mereka ini dipastikan mendapat bagian dari harta warisan. Meskipun bisa jadi juga di antara mereka ada yang terkena hijab nukson. Sedangkan yang lain bisa jadi mereka tereliminasi dari posisi mereka sebagai ahli waris. Di antara berbagai jenis ahli waris yang 15 dari kalangan laki-laki, ada 11 yang bisa terhijab dengan hijab hirman dari hak mereka untuk mewarisi. Mereka ini adalah pertama kakek, terhijab oleh bapak. Kakek gharib menghalangi kakek jauh. Kedua, saudara laki-laki sekandung, terhijab oleh bapak dan keturunan pewaris yang laki-laki. Ketiga, saudara laki-laki sebapak, terhijab oleh ahli waris yang menghijab saudara laki-laki sekandung dan sekaligus terhijab juga oleh saudara laki-laki sekandung serta saudara perempuan sekandung yang mana dia bisa menjadi asobah ma'al ghair. Keempat, saudara laki-laki seibu, terhijab oleh leluhur yang laki-laki dan keturunan mutlak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, cucu laki-laki dari anak laki-laki, terhijab oleh anak laki-laki. Cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, terhijab oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki. Keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terhijab oleh bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, serta saudara laki-laki sebapak. Berikutnya yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak terhijab oleh ahli waris yang menghijab anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan sekaligus terhijab juga oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang kedelapan, paman sekandung, terhijab oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan sekaligus terhijab juga oleh ahli waris yang menghijab anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 9. Paman sebapak, terhijab oleh paman sekandung dan sekaligus terhijab juga oleh ahli waris yang menghijab paman sekandung. 10. Anak laki-laki dari paman sekandung terhijab oleh paman sebapak dan sekaligus terhijab juga oleh ahli waris yang menghijab paman sebapak. Ke-11, anak laki-laki dari paman sebapak terhijab oleh anak laki-laki dari paman sekandung dan sekaligus terhijab juga oleh ahli waris yang menghijab anak laki-laki dari paman sekandung. Sedangkan di antara 10 jenis ahli waris dari kalangan perempuan, ada 5 yang bisa terhijab dengan hijab hirman. Mereka ini adalah pertama, nenek, yakni ibunya ibu dan ibunya bapak, terhijab oleh ibu. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki, terhijab oleh anak laki-laki, 2 orang atau lebih anak perempuan, kecuali jika ada muasib bagi cucu tersebut. Ketiga, saudara perempuan sekandung, terhijab oleh bapak dan keturunan pewaris yang laki-laki. Yang keempat, saudara perempuan sebapak, terhijab oleh saudara perempuan sekandung apabila dia menjadi asobah ma'al ghair, terhijab juga oleh bapak dan keturunan pewaris yang laki-laki serta oleh 2 orang saudara perempuan sekandung kecuali jika ada muasib baginya. Dan yang kelima, saudara perempuan seibu, terhijab oleh leluhur yang laki-laki dan keturunan pewaris yang laki-laki dan perempuan.
Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.